Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikud Dayyan. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidul akwan. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi dhawil khuluqi wal iman. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mendung ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mengikuti kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat mulia, kemudian menerima kitab yang mulia, diturunkan di tempat yang mulia. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini mungkin saya saja yang membacakan karena waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan bisa mendapat manfaat ya, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, karena prinsip saya tidak mau menunda kajian. Kalau sudah menunda kajian itu sama dengan ibaratnya ada urat-urat saraf kita, ada yang terputus. Jadi kalau sudah ada yang ditunda, untuk berikutnya nanti rasanya udah beda. Makanya saya termasuk yang anti menunda kajian. Sesingkat apapun tetap yang penting ada. Tapi tentunya maksimal ya, bukan asal-asalan aja, enggak. Oke, silakan dilihat materinya ya. Nah, sebelumnya sudah diberikan kajian surah Al-Fatihah mengenai tamhid pengantarnya. Kayaknya sudah inilah ya, sudah didengarkan videonya. Kalau yang belum dengarkan ya nggak masalah, terserah, nanti ada ujiannya. Nanti hasil ujiannya yang menunjukkan dengar videonya apa tidak. Nanti setiap selesai surat ada ujiannya. Ujiannya berdasarkan apa yang tertulis, apa yang tersurat, dan apa yang tersirat. Yang enggak tertulis di sini yang saya sampaikan di kajian juga masuk dalam ujian. Kira-kira 10 pilihan ganda, 10 esai. Nah, ini ya supaya memicu semangat tafsir saja, walaupun sangat sederhana. Baik ya, kita masuk ke tema. Nah, tema itu kalau dalam kajian tafsirnya disebut dengan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Jadi tematik, per tema. Nah, dalam surah Al-Fatihah ini kita ambil temanya sebanyak 7 tema. Nah, 7 tema ini bukan dari hadis Nabi. Nah, nanti ada yang minta hadisnya mana Ustaz? Nggak ada hadis Nabi yang
tema surah Al-Fatihah ada 7 kan. Tema di sini adalah sesuatu yang kita usahakan untuk mencari dan menggalinya. Bisa saja setiap orang berbeda-beda. Saja Citra ketika mentadaburi Al-Quran surah Al-Fatihah nanti mungkin melahirkan tema yang berbeda. Ustadz Irman kemudian temanya berbeda, jumlahnya berbeda. Jadi untuk menentukan temanya ini adalah hasil kajian. Sebagaimana yang Allah bukakan hati kita, akal kita untuk mengkajinya. Jangan cari-cari misalnya hadisnya mana. Kok bisa 7 tema, kenapa enggak 8 aja? Kenapa enggak 5 saja? Kenapa enggak 10 saja? Setiap orang berbeda. Di sini kita ambil yang 7. Oke. Yang pertama temanya tauhid. Tauhid, apa arti tauhid? Tauhid itu artinya mengesakan. Dalam surah Al-Fatihah ini yang kita esakan adalah Allah tentu dengan sifatnya. Jadi sifat Allah esa. Allahu wahidun fi sifatih, dalam artian memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, kalau menyerupai Allah cuma namanya saja. Tapi kalau hakikatnya tidak ada yang menyerupai Allah dalam sifatnya. Tema tauhid, dia yang memperkenalkan kepada hambanya nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi Allah memiliki al-asma al-husna, kemudian as-sifat al-husna. Nama-namanya juga nama yang husna, itu sebenarnya bukan baik saja mana. Husna itu namanya isim tafdil, artinya nama yang terbaik, sifat yang terbaik. Nah, dalam surah Al-Fatihah nama Allah atau sifat Allah itu sifat rahmah. Nah, yang artinya berkasih sayang. Sebenarnya rahmah itu sendiri artinya sudah kasih sayang. Cuman kenapa di permulaan Bismillahirrahmanirrahim antara Rahman dan Rahim dibedakan. Antara Rahman dan Rahim dibedakan. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya rahmah itu sendiri artinya sudah berkasih sayang. Kenapa dibedakan? Karena ada makna yang berbeda. Ar-Rahman lebih banyak hurufnya kan? Ar-Rahim lebih sedikit. Ar-Rahman maha pengasih, artinya Allah mengasihi semua makhluknya tanpa terkecuali. Tapi Ar-Rahim maha penyayang. Apakah semua yang dikasih disayang? Enggak. Makanya yang disayang itu adalah orang-orang beriman, dan itu pun nanti di akhirat. Makanya Allah itu memiliki 100 rahmat. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Allah memiliki 100 rahmat. Dan anzala minha rahmatan wahida. Allah turunkan satu rahmat, yang mana satu rahmat itu semuanya dibagi untuk manusia, untuk jin, untuk hewan, untuk tumbuhan, semua berbagi dalam satu rahmat. Pernah kan kita lihat ada seorang ibu berkasih sayang sama anaknya. Bahkan binatang buas kalau sama mangsa dia menerkam, sama anaknya gimana? Berkasih sayang. Kasih sayang itulah Allah bagi semua makhluknya. Yang satu itu, tapi yang 99 nanti akan diberikan di akhirat kepada hamba-hambanya yang soleh. Kemudian serta penguasa tunggal alam semesta, Rabbil Alamin. Sebagaimana firman-Nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, yang kedua, hari akhir. Nah, sekalipun surah Al-Fatihah singkat, hari akhir pun tetap dibahas, ada pembahasannya. Disebut dengan Yaumiddin. Yaum, hari, ad-din, pembalasan. Ya. Hari pembalasan, yaitu hari pembalasan setiap hamba baik dan buruk yang ia lakukan selama di dunia. Jadi yang baik juga dibalas, yang buruk pun dibalas. Justru Allah kasih sayangnya tadi nampak ketika ada melakukan keburukan, kalau masih niat dalam hati belum dicatat. Kalau sudah melakukan dicatat satu, ada kesalahan dicatat satu. Tapi kalau kebaikan, niat saja masih dalam hati udah dicatat kebaikan. Ketika dilakukan kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Bayangkan rahmat Allah tadi di atas. Nah, setelah dimatikan, ini orang hidup di dunia dimatikan, dimulai dari kehidupan alam barzakh. Jadi setelah meninggal, kemudian alam barzakh, dan setelah masuk alam barzakh, semua sandiwara dihentikan. Sandiwara di dunia, panggung-panggung sandiwara terhenti. Masuk ke alam barzakh, itulah awal daripada kenyataan. Makanya ada istilah manusia ini ketika dia hidup di dunia, dia itu sebenarnya tidur. Kapan dia bangun? Setelah dia mati. Kemudian dibangkitkan menuju padang mahsyar. Dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar, dikumpulkan mulai daripada manusia pertama, generasi pertama, generasi Adam alaihissalam, sampai nanti manusia terakhir, dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu perhitungan dan pertimbangan amal. Semuanya di situ orang sudah memikirkan masing-masing. Nggak ada lagi mikirkan mana saudaraku, mana ayahku, mana anakku, nggak, sendiri. Tempat tinggal di surga atau neraka. Finishnya, endingnya di neraka apa di surga. Kalau lebih berat amal kebaikannya maka masuk surga. Kalau lebih ringan atau lebih berat timbangan amal buruknya masuk neraka. Itu Maliki Yaumiddin. Nggak ada yang bisa mengintervensi Allah di situ. Nggak ada. Baik dia malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus, tidak bisa mengintervensi Allah. Allah memiliki kuasaan mutlak. Nah, alhamdulillah memang kita selaku orang beriman, umat nabi, nanti ada nabi itu sebagai pemberi syafaat, nabi orang dalam kita. Kita memiliki orang dalam, tapi bukan berarti nggak beramal. Wah, nanti nggak usahlah beramal, apa sudah ada nabi orang dalam. Emangnya nanti kita sudah pede di sana kita dapat melihat nabi, atau nabi kenal dengan kita? Ya tergantung lagi amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memurnikan ibadah kepada Allah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah, kalau ibadah mahdhah, ibadah ritual yang kita lakukan, itu syaratnya ada 2 baru bisa diterima. Yang pertama, mengikut nabi, pintunya melalui nabi, nggak bisa dikreasi sendiri. Sholat bisa nggak kreasi, puasa bisa nggak inovasi, ya nggak bisa lah. Melalui jalurnya pintu nabi. Kemudian ikhlas.
Kalau ikhlas asal buat juga nggak dapat. Kalau sudah sesuai tapi nggak ikhlas juga tidak dapat. Nah, dalam ibadah ada namanya ibadah, ada ubudiyah. Kalau ibadah ritual, sholat, zakat, puasa. Kalau ubudiyah dia sudah lebih tinggi. Dia sudah mencapai implementasi daripada atau aplikasi daripada ibadah ritual itu. Ketika ada masalah, menghadapi musibah, sabar, tawakal, ikhlas. Nah, itu namanya ubudiyah sudah. Ibaratnya kalau ibadah itu misalnya nih, orang ibadah di mana? Masjid, misalnya sholat ya, masjid, sholat. Pas di kantor masih korupsi, berarti belum ubudiyah, masih ibadah saja. Nah, jadi praktek ataupun aplikasi daripada sholatnya udah nampak di luar sholat, itu sudah mencapai maqam ubudiyah. Iyyaka na'bud, makanya ada kata iyyaka. Kalau udah iyyaka itu mengkhususkan, nggak ada yang lain, lurus saja, pandangan lurus. Kemudian yang keempat, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, kita baca, Allah lah tempat kita meminta dan memohon pertolongan dari segala lini kehidupan, baik hal besar maupun hal kecil. Jangan mentang-mentang hal kecil, wah ini gampang, ini enggak. Tetap Allah, semuanya Allah. Bahkan ada sebuah riwayat, sendal putus pun ngadunya sama Allah, saking ketergantungannya dengan Allah. Jadi hal kecil maupun hal besar tetap memohon pertolongan kepada Allah. Nah, bagaimana kalau minta tolong sama polisi, sama dokter? Nah, itu hanya perantara saja. Itu perantara. Ya. Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil asbab. Cari sebabnya. Nggak bisa as-sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Harusnya cari sebab untuk mendapatkan emas dan perak. Nah, berharap kepada manusia akan menuai kekecewaan ya, kekecewaan. Tapi berharap kepada Allah akan memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau hanya berharap kepada manusia, pada makhluk, pasti kecewa. Jangankan sama orang jauh, sama orang dekat saja, sama teman sering kecewa enggak? Sering. Sama istri kecewa enggak? Sama suami kecewa enggak? Yang masih lajang sama teman lah ya. Atau masih di PHP enggak? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah, kalau kita berharap semata-mata kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau belum Allah kasih, mungkin ada cara terbaik nanti dikasih oleh Allah. Dion ya, mungkin gagal sekali apa segala macam, berharap sama Allah. Makanya ada minta tolong kepada Allah, termasuk supaya dapat pertolongan Allah, kita minta tolong, kemudian mendapatkan pertolongan. Di antaranya dengan sabar dan sholat. Kemudian sering nolong orang, juga mendapatkan pertolongan. Karena hadis Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Jadi kalau ngasih keluangan, ngasih solusi, membantu orang, nanti juga dibantu oleh Allah. Ada orang kesusahan dibantu oleh Allah. Bahkan man satara an akhihil muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah.
Bahkan siapa yang menutupi aib orang lain sama muslim, nanti ditutupi Allah aib kita di dunia dan di akhirat. Nah, ujung daripada riwayatnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Selagi masih bisa membantu, disitulah pertolongan Allah terus menerus ada. Kalau hentikan membantu, maka pertolongan juga terhenti. Nah, itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kelima, berdoa meminta hidayah agar istiqomah di atas jalan yang benar. Jadi tadi kan ada di sini wa iyyaka nasta'in, ya kan? Memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang kita minta? Hidayah, karena hidayah ini mahal. Sejatinya manusia berada dalam kesesatan, lalu Allah beri petunjuk. Karomah terbesar para wali adalah istiqomah. Jadi para wali pun karomahnya itu bukan hanya sekedar bisa terbang, bisa menyeberangi air laut. Enggak. Justru karomah terbesar para wali adalah istiqomah. Justru para wali itu kalau dikasih hal-hal yang di luar nalar, yang seperti disebutkan tadi, justru mereka takut. Dan itu adalah ujian berat yang diberikan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, hidayah ya. Hidayah di sini maksudnya hidayah taufik. Kita kan sudah masuk Islam, kenapa minta hidayah lagi? Maksudnya hidayah agar istiqomah. Yang keenam, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Yang kita minta tadi, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu jalan orang yang benar. Jalan yang benar adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jalan siapa? Para nabi, syuhada, siddiqin, dan orang-orang soleh. Makanya di ayat lain itu disebutkan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan itu yang diikut, artinya kita memang harus melihat masa lalu dalam artian orang-orang pendahulu kita, para nabi, syuhada, siddiqin, solihin. Lihat, kemudian copy paste kehidupannya, disesuaikan dengan kehidupan sekarang. Kalau orang yang sudah pernah jalan yang dilaluinya adalah jalan yang benar, kalau kita ngikut jalan itu, kita juga termasuk. Jangan suka buat-buat jalan sendiri. Ini jalan ke Al-Khansa sudah jelas nih, ke sini. Jangan pula cari lewat dari sini, dari sawah sini. Enggak. Nah, kemudian yang ketujuh, jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang sesat. Nah, memang ada riwayatnya, jalan yang dimurkai yaitu jalan orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang sesat yaitu jalan orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi diberi pengetahuan, diberi kecerdasan, diberi nikmat yang besar, tapi mengingkari. Istilahnya bandel lah ya, bandel. Coba saja kalau ada orang pintar di kelas tapi bandelnya minta ampun, ngelawan guru, disuruh nggak mau, kesel nggak? Murka nggak? Murka, itu murka. Tapi kalau yang sesat memang sudah dikasih gambaran, nih begini, walaupun dia nggak paham, udahlah carinya aja jalan sendiri. Itu orang yang sesat. Jadi sama halnya dengan orang yang diberi ilmu, kemudian tidak mengamal, sudah paham dia tapi nggak mengamalkan ilmunya, akan mendapat
murka. Tapi orang yang diberi jalan, ini loh tempat menuntut ilmu, ini loh syariat, tapi nggak mau, cari jalan yang lain. Artinya yang pertama tadi pinter, yang kedua bodoh. Yang pertama tadi itu ilmu kuasainya, tapi mengingkari. Tapi yang kedua memang nggak paham, makanya sesat. Makanya yang terakhir itu orang sesat itu mudah doktrin. Ya, silakan dikembangkan sajalah dalam pikiran masing-masing seperti apa. Oke, itulah temanya ya. Ada 7 tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus dengarkan videonya. Sekali lagi saya ingatkan, ada ujiannya nanti. Yang dapat nilai yang bagus, alhamdulillah nanti diapresiasi saya dan yayasan. Tapi kalau dapat nilai yang rendah berarti ada indikasi nggak dengarkan video, kemudian juga nggak baca, juga nggak baca, akhirnya ya nggak bisa. Na'udzubillah. Ini nanti ya kalau kalau malu ya tanggung sendiri nanti ya. Tapi tetap juga tujuannya, karena kita ini kajiannya tidak sekaligus semua orang, tidak semuanya mendengarkan, maka cara untuk mempertahankan kualitas kajiannya seperti itu, supaya ada ujiannya. Tapi insya Allah ujiannya nggak susah kali lah, nggak terus keluarkan hadis ini, nggak ada, nggak, itu nanti kajian riwayat ya, kajian hadis, nggak. Tapi pokoknya mudah lah, saya sesuaikan dengan kemampuan yang ramah lingkungan. Oke, cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik mungkin hingga mendatangkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.